selalu ada untuk Tuhan, supaya mereka dapat bisa power dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berterima kasih. Semua kita berkata, Amen. Shalom. Shalom, selamat sore dan selamat hari Natal bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di akhir tahun ini, dan kiranya di tahun baru nanti tahun 2022 kita semakin diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di akhir tahun ini Roh Kudus berfirman kepadaku, yaitu untuk hambanya dapat boleh berbagi kepada semua teman-teman di mana saja berada. Sebab pelayanan hambanya sudah kurang lebih dari 2 tahun lamanya, dan di dalam perjalanan 2 tahun itu kuasa Allah semakin dinyatakan, mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi, dan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati manusia, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu telah Tuhan mulai nyatakan lewat pelayanan hambanya. Dan pada saat ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya tidak ingin menyanyiakan waktu, sebab saya telah ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu perkara-perkara yang besar. Dan hal ini tentunya banyak saudara kita telah mengalami mujizat yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan itu tidaklah bersembunyi kepada kita. Ia tidak menyembunyikan sesuatu hal kepada kita. Ia selalu menyingkapkannya untuk saudara. Dan pada saat ini hamba Allah akan menguraikan satu persatu. Sekalipun hamba Allah tidak bisa menguraikan dengan kata-kata. Sebab ketika kita bicara dengan kuasa Tuhan, maka tak satu pun manusia dapat bisa menguraikan dengan kata-kata indah. Sehebat apapun dia, setinggi apapun pengetahuannya, ya, tetap ada keterbatasan. Ya, tetap ada yang tidak bisa dijangkau. Karena ini berbicara mengenai sorga. Dan saya akan ceritakan, saya akan berusaha untuk menyampaikan kepada saudara-saudara dengan memakai kata seperti ini, dan seperti ini. Karena kenapa kalau saya pakai kata-kata yang lengkap, saya rasa saya tidak bisa. Saya memiliki banyak kelemahan karena ini bukan yang diceritakan, bukan dunia, melainkan sorga. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti apa yang telah saya katakan bahwa kurang lebih dari 2 tahun Tuhan telah mengimpartasikan, mendemonstrasikan kuasanya. Itu ya, kuasanya lewat pelayanan hambanya. Banyak orang terberkati. Juga masih ada teman-teman di sana yang bertanya-tanya. Karena kenapa? Mereka berkata bahwasanya apakah itu benar-benar ataukah itu memang dari kuasa Tuhan. Saya akan menjelaskannya kepada saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan saya akan mengawalinya. Dulu pada saat itu teman-teman, saudara-saudara seiman, tahun 2018. Di tahun 2018, maka ketika suatu malam, saya mendapatkan mimpi dari Tuhan. Ketika saya mendapatkan mimpi, maka kami ada di satu tempat, itu adalah rumah. Dan ketika kami ada dalam satu tempat, maka kami di situ ada bertiga orang. Kami sedang berdiri di pintu, itu ya. Nah, di pintu itu ada 3 orang, termasuk saya sendiri, dan 2 orang juga orang yang tidak saya kenal wajahnya. Tapi seakan-akan kami memiliki hubungan yang dekat. Sekalipun kalau menurut ukuran manusia, saya tidak kenal dia. Tapi ketika dalam mimpi itu saya mengenal 2 orang itu. Jadi tepat kami sudah berdiri di pintu rumah, pintu depan rumah. Jadi
kedua orang itu memberikan kepada saya mata cincin, saudaraku. Nah, orang pertama yang ada di sebelah kanan saya, ya mereka ada di sebelah kanan saya. Orang pertama itu atau yang ada di barisan pertama, ia memberikan 3 buah mata cincin. Itu ya, mata cincin ya. Nah, ketika dia memberikannya, ia memberikan kepada orang di sebelah saya atau orang di sebelah kanan saya. Itu ya, dia memberikannya. Lalu ketika dia memberikannya, saudaraku, maka orang yang dekat dengan saya, maka ia juga meneruskan memberikan 3 buah mata cincin itu. Itu adalah warna hijau. Itu ya, dia berikan, dia teruskan kepada saya. Itu ya, ingat kami ada 3 orang di depan pintu itu. Dia memberikannya, lalu saya mengulurkan tangan, saudaraku, dan saya menerima itu mata cincin berwarna hijau. Dan ketika saya menerimanya, saya memperhatikan mata cincinnya, dan sampai bagusnya dan sangat indahnya mata cincin itu membuat wajah saya terlihat di dalam bayangan mata cincinnya. Sehingga lalu setelah itu saya ambil, saya pegang, dan ketika saya pegang, maka tiba-tiba mata cincin itu hilang dan seakan ditelan oleh tangan saya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu adalah mimpi pada tahun 2018. Saya bangun dari tempat tidur saya. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Tapi itu saya jadikan untuk menjadikan satu bahan renungan buat saya. Saya bertanya kepada para hamba-hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan juga ada yang berkata bahwasannya itu adalah lambang kealahan atau lambang surga yang itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi hal itu membuat saya jadi masuk akal. Karena kenapa? Juga yang diberikan kepada saya adalah mata cincin yang berwarna hijau. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, besoknya lagi saya tidur, dan pada minggu-minggu itu saya selalu diberikan mimpi oleh Tuhan, saudaraku. Itu ya. Mimpi yang diberikannya kedua kali adalah saya dibawa ke atas gunung, saudaraku. Maaf, bukan gunung, saya dibawa di atas bangunan yang tinggi sekali. Ketika saya dibawa di bangunan yang tinggi sekali, saudaraku yang terkasih, maka saya melihat banyak orang di bawah. Banyak orang di bawah, mereka itu sedang berjalan dan mengelilingi gedung bangunan yang tinggi itu, saudaraku. Nah, kenapa mereka sibuk untuk mengelilinginya? Karena mereka sedang mencari satu pintu. Ya, mereka sedang mencari satu pintu supaya mereka dapat boleh menemukan jalan naik ke atas puncak gedung tinggi itu. Namun mereka tidak mendapatkannya, saudaraku. Ketika saya dibawa di atas, maka seseorang ada di depan saya, dia sedang memegang bagaikan seperti pedang di tangannya. Lalu saya dibawa ke atas. Ketika saya dibawa ke atas, saya melihat itu orang banyak, begitu banyak. Ada yang lumpuh, ada yang timpang, ada segala macam lah bentuk-bentuk penderitaan di bumi saya lihat itu. Segala macam bentuk-bentuk beban hidup mereka. Bahkan ada yang meninggal saya lihat. Saya ada di atas. Bahkan itu hampir-hampir mencapai tinggi langit. Begitu saya ada di atas gedung itu, saudaraku. Ketika itu maka dalam mimpi itu saya dibawa ke dalam kamar. Ketika saya dibawa ke dalam kamar, maka saya diperlihatkan Alkitab. Itu saya diperlihatkan Alkitab, itu kitab sucinya Allah. Tuh, ketika dibuka di depan saya itu terbuka sendiri, maka saya melihat dan saya membaca ada 3 isi yang paling penting di dalam firman Allah di situ. Ada 3. Satu di perjanjian lama. Ya, 1 di perjanjian lama dan 2 di perjanjian baru. Saya melihat di situ adalah seperti seakan-akan di tiga bahasa itu, ya, itu sudah merangkul semua isi di dalam firman Tuhan. Ya, hanya dengan 3 bahasa itu atau hanya dengan 3
3 rangkaian kata-kata. Maka seakan-akan dari Kejadian sampai kitab Wahyu, maka itu semua sudah ada di situ, sudah disingkapkan di situ. Saya membacanya bukan dengan bahasa Indonesia, saya membacanya dengan bahasa luar sana atau bahasa Ibrani di sana. Tuh, ketika saya membacanya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka sesuatu itu saya rasakan seperti ada energi memasuki tubuh saya, memasuki pikiran saya setelah saya siap membacanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu setelah itu saya bangun, saya beritahukan lagi kepada keluarga. Saya beritahukan kepada teman-teman yang ada di sekeliling saya, kepada para hamba Tuhan juga saya beritahukan. Lalu setelah itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hal ini terus saya sampaikan. Bahwasanya saya tidak mengerti dan tidak memahami. Karena status saya itu adalah bukan orang-orang keagamaan, bukan orang-orang yang terlalu taat sama Tuhan lah. Memang saya orangnya Kristen, yang percaya dengan Tuhan, yang percaya dengan Yesus. Tapi saya tidak terlalu lebih mengenal yang namanya Tuhan itu. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka tibalah waktunya, kurang lebih dari 2 minggu setelah itu, setelah saya mendapatkan mimpi itu. Maka lihat apa yang akan terjadi. Bagaimana kuasa Tuhan itu dibuktikan. Bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja kepada mereka yang akan dipanggil oleh Tuhan untuk digembalakan. Pada saat itu, ketika tiba waktunya, saya pergi untuk beribadah. Dan ketika saya pergi untuk beribadah, saudaraku, saya berdoa. Dan ketika saya berdoa, seakan-akan tangan saya ini memiliki satu kekuatan ya. Artinya begini, kalau saya berdoa dulu-dulu, maka tangan saya ya tinggal diam saja. Tapi ketika saya berdoa pada waktu itu, maka tangan saya seperti gemetaran. Ya, seperti gemetaran. Lalu ketika saya berdoa, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka saya beritahukan kepada gembala saya. Tuh, saya beritahukan gembala saya bahwa ada sesuatu yang sedang berbicara kepada saya ketika saya sedang berdoa. Dan ini saya beritahukan kepada gembala saya pada waktu itu. Dan hingga saudaraku yang terkasih, apa yang saya beritahukan itu menjadi bukti dan kenyataan bagi hidup saya dan juga bagi mereka. Bahwasanya apa yang sudah saya dapat selama ini lewat mimpi, maka itu dapat memberi bukti. Karena sebelum terjadi sesuatu hal, saya sudah beritahukan kepada mereka. Sudah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, singkat saja. Lalu setelah itu, pada waktu itu saya memanggil para hamba-hamba Tuhan. Dan ketika saya memanggil hamba Tuhan dan begitu juga dengan jemaat-jemaat, ada 2 gereja pada saat itu, kami bergabung. Saya sampaikan kepada mereka untuk kita berdoa, saudaraku. Untuk kita berdoa, artinya supaya mereka mendukung saya dalam doa. Dan juga supaya saya tahu apa yang sedang ada di dalam diri saya. Dan supaya mereka juga dapat bisa memahami apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kenapa, saudaraku? Kalau saya hanya bicara tanpa ada bukti, maka nanti bisa saja mereka tidak terlalu mempercayai apa yang saya katakan. Untuk itu saya memanggil mereka, saya meminta mereka untuk mereka dapat boleh bersama-sama berdoa dengan hambanya. Udah, kami mulai pada waktu itu berpuasa awal tahun 2019 atau bulan 1, saudaraku. Di awal tahun 2019 bulan 1, saya bersama-sama dengan mereka berdoa. Ketika kami berdoa, saudaraku, maka kami memulailah puasa. Satu pesan Tuhan kepada saya, dia berkata kepada saya, bahwasanya aku memakaimu, aku mengutusmu, dan gembalakanlah domba-dombaku. Pada waktu itu membuat saya terasa aneh sekali. Apa maksud Tuhan ini? Apa maksud Tuhan? Saya tidak mengerti. Bahkan saya pun masih ragu-ragu. Artinya saya bukan ragu kepada Tuhan,
Tapi saya masih ragu dalam diri saya. Saya siapa? Lalu bagaimanakah orang-orang dapat bisa percaya dengan apa yang saya katakan? Sudah setelah itu, ketika saya terus berdoa, Roh Kudus terus berfirman kepadaku seperti manusia bicara dengan kita, maka seperti begitu juga ia berfirman kepada saya. Dia berkata, kumpulkanlah mereka, kumpulkan mereka. Kami berkumpul pada waktu itu, saudaraku, tahun 2019 pada waktu itu, pada bulan 1. Saya katakan kepada mereka bahwa Tuhan telah memilih saya untuk mengembalakan domba-dombanya. Ada yang ragu-ragu, ada juga yang percaya. Ya namanya biasalah, namanya juga kan saya orang lapangan. Namanya juga kan saya bukan latar belakang orang-orang yang agamawi, tidak loh saudaraku. Sudah saya uraikan kepada mereka. Ketika saya uraikan saudaraku, saya berkata bahwasanya nanti saya akan menjadi pendeta. Saya nanti akan menjadi pendeta dan orang itu nanti akan datang. Dia berbadan gemuk dan dia memiliki kepala yang agak bulat dan yang agak botak lah ya, yang agak tulen begitu dia. Itu saya beritahukan, saya uraikan sama mereka itu. Lalu setelah itu nanti saya akan menyeberangi lautan. Saya akan pergi ke seberang, artinya saya akan dipanggil di sana. Dan begitu nanti juga saya akan beristirahat di satu tempat yang megah dan mewah lah, yang artinya gedung tinggi, saudaraku. Saya uraikan. Ketika saya uraikan, saudaraku yang terkasih, saya terus diberitahukan oleh Tuhan, sampaikan kepada mereka bahwasanya kamu akan melaksanakan ibadah KKR pada bulan 4. Itu. Pada bulan 4 kamu akan melakukan ibadah KKR yang tempatnya itu adalah di belakangnya air laut dan di depannya adalah jalan raya. Itu saya beritahukan kepada mereka, kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada umat-umat Tuhan yang ada di situ untuk kami melakukan puasa, saudaraku. Walaupun dalam hati saya masih ada ragu-ragu, karena yang bicara sama saya tidak kelihatan, saya hanya mendengar suara, tapi saya rasakan ada damai sejahtera. Udah, dengan beraninya saudaraku, saya mencatat semuanya. Saya sampaikan kepada mereka, ini yang akan terjadi ke depannya. Dengan penuh keberanian. Ini yang akan Tuhan kerjakan dalam diri saya. Memang hal ini adalah mustahil, saudaraku, mustahil. Karena waktunya hanya 4 bulan untuk digenapi. Sudah, kami memulai puasa pada bulan 1, saudara. Inilah kesaksian besar. Dalam hati saya berkata, Tuhan, kalau terjadi hal ini, maka memang nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, dan orang-orang yang ada di bumi ini akan mengagungkan nama Tuhan, akan memuliakan nama Tuhan. Kalau terjadi apa yang Tuhan katakan kepada saya. Tapi kalau tidak terjadi Tuhan, maka pastinya risiko ada dalam diri saya. Itu dia. Maka pastinya risiko ada dalam diri saya. Apa yang akan mereka bilang kepada saya kalau tidak terjadi? Pasti mereka bilang saya sesat. Pasti mereka bilang saya udah gila. Pasti mereka bilang semua adalah tipuan. Saudaraku, ini adalah yang menjadi kesaksian besar hambanya ketika mengawali perjalanan pelayanan itu. Itu ya saudaraku, amin ya. Pahami terus saudaraku. Sudah kami memulai puasa untuk menyambut KKR yang akan dilakukan di satu tempat itu. Kami memulai puasa dengan penuh keberanian. Saya pun tidak tahu saudaraku di mana saya akan melaksanakan KKR. Tuhan sampaikan kepada saya bahwasanya tempat KKR itu adalah di belakang air laut, di depan itu adalah jalan raya. Namun masih belum ada kepastian bagi saya. Tapi Tuhan sampaikan itu adalah di kotamu sendiri. Sehingga saya mengklaimnya itu adalah di Taman Kota Gunung Sitoli. Saya mengklaimnya. Itu saudaraku yang terkasih. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana saya bisa melakukan KKR Tuhan? Siapa panitianya Tuhan? Siapa anggotanya Tuhan? Itu kan? Siapa anggotanya Tuhan? Lalu begitu juga siapa yang akan memberikan uang Tuhan? Siapa? Apa yang menjadi firman Allah kepadaku tetap menguatkan saya. Tuhan tetap berfirman kepadaku yang meyakinkan di dalam diri saya, saudaraku yang terkasih. Di tengah-tengah itu, saudaraku, ketika kami memulai puasa, maka 2 hari setelah puasa, tiba-tiba saya dipanggil. Ketika saya dipanggil, saya ke seberang ke Jakarta. Dan puji Tuhan,
Tuhan Yesus baik. Ketika saya ke Jakarta, itu juga baru pertama sekali Pak Pendeta pergi ke Jakarta. Itu tahun 2019 itu. Ketika saya ke sana, pas begitu saya sampai di depan rumah umatnya Allah itu, dia berkata, damai sejahtera telah memberkati Bapak. Saya duduk. Ketika saya duduk, kami bercerita sebentar. Dan apa yang dia katakan kepada saya? Apa yang dia katakan kepada saya? Pak Jebua, ya, Pak Jebua, adakanlah KKR di kotamu. Karena Tuhan telah beritahukan aku bahwa engkau adalah orang yang diurapi dan yang telah diutus oleh Tuhan. Pada saat saya mendengarkan saudaraku, pada saat saya diberitahukan oleh hambanya yang ada di sana, hati saya menangis kepada Tuhan. Hati saya tersungkur di hadapan Tuhan. Langsung saya berdiri, langsung saya salami orang itu. Saya berkata kepadanya bahwasanya hal ini telah Tuhan sampaikan kepada saya, bahwa saya akan melakukan KKR, bahwa saya akan melakukan di satu tempat ibadah melalui ibu. Bayangkan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sudah 2 hari kami memulai puasa, ya. Sudah 2 hari kami mempersiapkan diri pada bulan 1 saudaraku untuk menyambut KKR. Padahal kami pun belum tahu siapa yang akan mendanai. Padahal saya pun belum tahu di mana saya adakan KKR saudaraku yang terkasih. Bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja saudaraku. Bagaimana kuasa roh Allah itu menuntun, membimbing kita saudaraku. Dan barulah ketika waktunya digenapi, maka mereka yang ada di sana di sebelah kiri kanan sekeliling saya, mereka memuji, memuliakan dan mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup mereka saudaraku. Inilah saya beritahukan kepada saudaraku bahwa perjalanan hidup saya ini, perjalanan hambanya ini adalah cukup banyak memiliki kisah-kisah. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa saya orangnya bukan orang yang mudah dibodoh-bodohi. Bukan orang mudah dibodoh-bodohi saudaraku. Karena kenapa? Kalau saya tidak melihat dengan mata, kalau saya tidak meraba, kalau saya tidak membuktikan, saya tidak akan percaya. Saya tidak akan percaya saudaraku. Itu. Dan ada banyak hal-hal yang membuat sebenarnya hati Tuhan kecewa dengan saya. Itu saya akui. Ada banyak sebenarnya yang membuat hati Tuhan kecewa. Saya akan ceritakan. Namun jangan ambil untuk jadi contoh, jangan. Dulu pada waktu itu, ketika roh Tuhan berfirman kepada saya, ya, ketika roh Tuhan berfirman, dia berkata bahwasanya aku memakaimu dan aku mengutusmu dan aku akan memberikan kepada kamu kuasa dan kau akan menyembuhkan, melakukan mujizat, mengusir setan dan segala macam. Itu yang Tuhan sampaikan kepada saya. Apa yang menjadi pikiran saya sebenarnya? Bagi saya, aduh, masa? Bagi saya hal ini ya tidak mungkin bisa terjadi saudaraku. Tidak mungkin bisa terjadi. Karena kenapa? Kalau saya tidak melihat dengan mata, kalau saya tidak merabanya saudaraku, mana mungkin saya bisa berani mengatakan kepada orang lain. Tuhan memberikan saya tanda, dengarkan saudaraku. Tuhan memberikan saya tanda. Dia beritahukan kepada saya bahwa aku akan melakukan sesuatu dan orang yang ada di sekelilingmu satu persatu akan mengakuinya. Katakanlah kepada mereka bahwa besok siang hari akan ada petir dan tidak ada hujan, tidak ada juga mendung. Saya memiliki hati yang masih ragu-ragu. Tuh ya. Saya memiliki rasa yang masih bimbang saudaraku. Apa yang ada di benak saya? Kalau saya beritahukan kepada orang lain, kalau saya informasikan kepada sekeliling saya, bagaimana kalau hal itu besok tidak terjadi? Itu ya. Bagaimana kalau hal itu besok tidak jadi kenyataan? Itu saudaraku. Itulah hati manusia. Dan ketika pada waktu itu saya menanti-nantikan. Saya berkata dalam hati saya bahwasanya sebentar lagi akan siang. Maka benar enggak? Tapi ketika tiba waktunya saudaraku, apa yang dinyatakan oleh Tuhan,
Apa yang disampaikan oleh Tuhan terjadi juga tepat pada waktunya. Terjadi juga tepat pada siang harinya, saudaraku. Petir juga datang secara tiba-tiba, saudaraku. Itu hati manusia itu kalau ia tidak melihat, kalau ia tidak meraba, tidak mudah percaya. Begitu juga saya. Saya minta tanda yang sama seperti orang Farisi, saudaraku. Itu orang Farisi itu selalu minta tanda. Dia berkata kepada Tuhan, apa yang menjadi tanda bagi kami? Dan banyaklah apa yang menjadi tanda bagi kami. Tidak jauh beda juga saya pada waktu itu yang minta tanda kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, sekalipun saya sudah melihat tanda itu, masih ada kebimbangan. Itu ya. Masih ada rasa yang membuat saya kurang percaya diri. Itulah manusia. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus baik. Lagi-lagi Tuhan Yesus menuntun saya. Lagi-lagi Tuhan Yesus memperlihatkan kebesaran dan keagungannya kepada saya. Tidak hanya berhenti sampai pada waktu itu, saudaraku. Karena kenapa? Kalau hanya satu, sepertinya saya kurang pede begitu loh. Kalau hanya satu, sepertinya saya kurang bergairah begitu. Walaupun sudah saya lihat itu. Walaupun orang telah mengakui saya bahwa saya telah diberkati oleh Tuhan, telah dipakai oleh Tuhan. Itu. Jadi ada bisikan-bisikan di sebelah, ada bisikan-bisikan di luar sana sini. Nah, itu membuat saya goyang, itu membuat saya gitu-gitu lagi lah. Namanya manusia. Udah, Tuhan memberikan tanda lagi, saudaraku. Pahami ya terus ya. Tuhan memberikan tanda lagi. Tuhan sampaikan kepada saya bahwa esok hari akan ada saudara sepupumu itu. Ketika dia nanti pulang sekolah, ia akan menjumpaimu. Ketika dia nanti menjumpaimu, maka sampaikan kepadanya sebelum ia sampaikan kepadamu sesuatu. Sampaikan kepadanya bahwa siapa yang telah menghubungi, menelponmu tadi pagi, bawalah dia ke gereja. Tuhan sampaikan kepada saya tanpa saya tahu apa itu. Tanpa saya tahu, tanpa saya mengerti apa maksud tujuan nanti kalau saya katakan kepadanya. Lalu apa? Saya pun tidak tahu apa. Udah, kalau itu bicara Tuhan itu tidak seperti bicara kita. Singkat-singkat saja. Tapi bahasanya bukan seperti bahasa saya. Itu bahasanya melebihi dari bahasa puisi, melebihi dari kata-kata mutiara. Itu sangat indah sekali. Tapi mudah kita cerna, mudah kita pahami, tapi susah untuk kita perkatakan. Itu dia, saudaraku. Nah, itu ya. Makanya saya bilang tadi bahwasanya saya susah sekali menjelaskan lebih mendetail bagaimana tentang kerajaan Allah, surga dan kuasa dan bukti kebesaran Allah, saudaraku. Sudah, saudaraku yang terkasih. Saya katakan kepada Tuhan, baik Tuhan. Baik, oke. Saya akan sampaikan itu kepada adik saya itu, ya, kepada sepupu saya itu esok hari kalau dia datang menjumpai saya. Ketika saya siap berdoa, saudaraku. Ketika saya siap berdoa, malah apa yang muncul lagi dalam benak saya. Apa yang muncul lagi dalam hati saya, saudaraku. Saya berkata, entah benar ini, entah tidak. Entah benar, entah tidak, inilah. Itu, saudaraku. Dan sehingga tibalah malam. Jadi pada malam itu, saudaraku, ya malam itu saya berpikir-pikir terus. Benar ini atau bohong, benar ini atau bohong. Udah sampai malam itu saya, ya namanya saya tidak bisa tidur karena memikirkan itu siapa yang bicara sih sama saya, siapa. Saya juga tidak lihat wajahnya. Dan kalau juga saya berdoa saya gemetar-gemetar, saudaraku. Sudah, saudaraku, besoknya siang hari sekitar kurang lebih daripada jam 1. Ketika itu, saudaraku, maka saya ada di depan rumah, di teras rumah. Saya melihat adik saya, sepupu saya itu. Saya melihat dia lari dari atas, lari dan ia menjumpai saya. Ia mau bicara dengan saya. Ketika dia mau bicara dengan saya sudah tahu. Saya sudah tahu karena Roh Kudus telah beritahukan saya semalam. Roh Kudus telah beritahukan saya kemarin, iya. Dan sebelum dia berkata-kata, sebelum dia sampaikan sesuatu kepada saya, apa yang Tuhan sampaikan kepada saya sampaikan kepadanya. Walaupun saya tidak tahu apa yang saya sampaikan. Saya katakan kepadanya, adik, siapa yang telah menghubungimu, menelponmu tadi pagi itu, bawalah dia ke gereja, bawalah dia ke rumah Allah.
saudaraku, lagi-lagi Tuhan Yesus baik. Apa yang terjadi? Dia ambil ya, kebetulan namanya anak sekolah, dia bawa bedak ya. Dia bawa bedak, dia taruh di tasnya, dan ketika pada saat saya berkata kepadanya, saya sampaikan, ucapkan itu kepadanya, dia mengambil bedaknya itu, dia melemparinya saya sehingga ya kena bagian dada ini. Ya, bedak itu dilemparnya sehingga mengenai dada saya. Tanpa saya tahu kenapa saya dilempar. Tanpa juga saya tahu apakah itu benar atau tidak. Dia berkata kepada saya, setelah dia melempari saya, dia berkata bahwasanya, "Abang, kok abang tahu apa yang akan saya sampaikan? Kok abang tahu apa yang akan saya jelaskan kepada abang?" Bahwasanya tadi pagi ya, tadi pagi ada orang yang menghubungi saya dan dia menanyakan abang, ya. Dan saya katakan kepadanya, "Adek, itu karena kuasa Tuhan." Lalu setelah itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika saya melihat tanda itu, ketika saya melihat bukti kebesaran Allah, saya berdiri lalu saya ke kamar saya. Apa kerja saya? Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya minta maaf di hadapan Tuhan. Tuhan, aku meminta maaf. Tuhan, aku meminta maaf. Tuhan, aku minta maaf. Dan aku percaya kepadamu. Lalu saudaraku yang terkasih, bukti kebesaran Tuhan itu ya telah dilihat oleh mata kepala saya sendiri, telah diraba oleh tangan saya, dan orang lain juga telah membuktikannya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Amin ya. Begitu saudaraku, marilah kita untuk mencerna berhikmat tentang apa yang Bapak Pendeta alami ini. Ya. Mari kita selalu percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya, kepada kita. Mari kita selalu berpegang teguh pada perintahnya Tuhan. Dulunya saya bukan orang-orang percaya. Dulunya saya orang yang walaupun saya sudah melihat, walaupun sudah saya meraba, tapi masih ada keraguan dalam diri saya. Jangan tiru seperti saya. Amin ya. Jangan tiru seperti saya. Tapi biarlah menjadi pedoman bagimu. Karena saya dulunya, kalau saya tidak melihat, kalau saya tidak meraba, kalau saya tidak membuktikannya, saya tidak akan percaya. Tapi karena saya sudah melihat, karena saya sudah merabanya, saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup saya, apapun yang akan menimpa hidup saya, sebesar apapun persoalan saya, sebesar apapun rintangan dalam kehidupan saya tidak akan takut lagi. Bagaimanapun mereka berkata kepada saya ini, itu, dan itu, saya tidak akan memiliki kebimbangan, saudaraku. Saya tidak memiliki satupun keraguan karena saya telah melihat bukti kebesaran Tuhan itu. Amin, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan itu pertandanya. Itu pertandanya. Dan bayangkan, saya ulangi lagi, bayangkan bagaimana saya begitu berani mengumpulkan hamba Tuhan. Bagaimana saya begitu berani menyuruh mereka berpuasa untuk melaksanakan ibadah KKR yang sebentar lagi pada bulan 4 tahun 2019 atau 2 tahun yang lalu. Sementara pun saya tidak tahu di mana tempatnya, di mana lokasinya. Sementara pun saya tidak tahu dari mana uangnya. Sementara pun saya tidak tahu siapa yang akan menjadi panitia dan pengurusnya. Namun kami telah mengawali dengan puasa, menyambut hal-hal yang luar biasa yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Itulah iman, saudaraku. Saya dilatih itu. Saya dilatih. Begitu juga kamu dilatih. Apapun penderitaanmu sekarang, apapun yang kamu alami sekarang, apapun yang sedang menimpamu saat sekarang, belajarlah untuk selalu meminta petunjuk kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, karena semua itu indah pada waktunya, saudaraku. Pasti indah pada waktunya. Sekalipun orang berkata kepada saya pada waktu itu bohong, itu tidak terjadi, itu nanti hanya membuatmu gila. Tapi karena waktunya telah digenapi, tapi karena waktunya ya telah berbicara pada waktu itu,
maka dapatkah kita berkata bahwasanya Tuhan itu tidak ada? Maka dapatkah kita berkata bahwasanya mujizat itu hanya sebatas kata-kata? Masih banyak orang yang tidak percaya dengan mujizat. Masih banyak yang ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Itu karena saya sudah banyak melihat di tayangan YouTube, di channel-channel ini, ada yang berkata kalau mujizat itu udah tidak ada lagi, bukan zamannya. Karena mujizat itu hanya ada pada zaman Yesus. Saya katakan kepadamu bahwasanya lihatlah ketika Tuhan membuktikan kebesarannya pada waktu itu. Itu di Taman Kota Gunung Sitoli tanggal 6, tanggal 7 bulan 4. Bulan 4 saya itu Pak ya. Ya, bulan 4 pada saat itu. Tahun 2019. Nah, kalau dicari di YouTube itu KRK. Itu ya, KRK 1 mujizat dan kesembuhan Gunung Sitoli. Itu ya, KRK 1 mujizat kesembuhan Gunung Sitoli. Bagaimana ketika Tuhan membuktikan kebesarannya, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, saudaraku yang terkasih. Bagaimana Tuhan itu membuktikan kuasanya. Bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya. Dan sehingga mulai pun pada waktu itu saya baru lega ya. Saya baru percaya diri karena sudah terbukti. Ya, karena sudah terbukti saudaraku. Demikian saudaraku yang terkasih. Apa juga yang akan Tuhan lakukan pada waktu yang akan datang. Saya akan uraikan kepada saudara. Dan jangan hal ini untuk dilupakan. Saya akan sampaikan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Dan jangan untuk melupakan karena ini adalah siaran langsung. Karena ketika saya menyampaikannya sekarang, ketika waktunya nanti telah digenapi juga saudaraku, kamu akan memuliakan Tuhan. Dan tidak akan membuat heran bagimu karena saya sudah sampaikan kepadamu. Tahun 2022 ini saudaraku, Tuhan akan melakukan satu kegerakannya. Kegerakan itu akan dilakukan dan akan dimulai dari satu pulau. Itu ada pulau kecil. Itu ya, saya tidak beritahukan di mana pulaunya. Tapi pulau kecil karena nanti itu akan menjadi viral. Dari Sabang sampai Merauke. Amin ya. Itu nanti akan menjadi viral dari Sabang sampai Merauke. Ada seseorang yang akan dipakai oleh Tuhan. Dan dia akan hadir dan ia akan melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah tanda kebesaran dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah umat manusia. Dan itu akan dilakukan di sebuah pulau. Itu ya, itu adalah pulau. Amin ya. Dan pada waktu itu Tuhan akan melakukan satu hal yang membuat namanya dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan lewat tanda-tanda. Itu ya, lewat tanda-tanda. Dan hal itu adalah sesuatu keajaiban yang ditunjukkan Tuhan di depan umat-umatnya. Dan orang-orang yang selama ini, yang hatinya keras, akan lembek dan akan kembali kepada Tuhan. Dengan kuasa Tuhan yang akan dinyatakan itu. Jangan lupa saudaraku. Pada saat ini saya berkata kepada saudara. Bahwasanya hendaklah saudara untuk mempersiapkan diri. Karena sesuatu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang penting di negara Indonesia ini. Tapi dia di satu pulau. Ya, dia di satu pulau. Dan saya dekatkan lagi, dia adalah di daerah Sumatera. Itu ya, Tuhan akan melakukan satu mujizat dan keajaibannya. Nah, itu pertama. Kedua, bahwasanya saudaraku, Tuhan sedang mempersiapkan satu kegerakan yang luar biasa. Satu kegerakan yang luar biasa ini adalah Tuhan akan melakukan lagi ibadah KKR lewat pelayanan hambanya. Ibadah KKR ini akan dilakukan di satu tempat. Itu ya. Di satu tempat itu adalah jalan raya. Itu adalah jalan raya di depannya, jalan raya juga di belakangnya,
juga jalan raya di sampingnya. Yang penting keliling jalan raya. Tuhan akan kembali menyatakan kuasanya di sana, di mana yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, dan penyakit yang lainnya disembuhkan oleh Tuhan. Ini ada dua hal yang dikerjakan Tuhan dalam tahun ini. Yaitu pertama yang saya bilang tadi, sesuatu akan dilakukan Tuhan. Keajaiban yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dari hati manusia. Tuhan akan nyatakan itu. Dan itu akan dimulai dari satu pulau, saudaraku. Kedua, di tahun 2022 ini nanti, atau paling lama tahun 2023, itu ya, Tuhan akan melakukan satu kegerakan KKR. KKR itu adalah KKR besar-besaran yang akan dihadiri kurang lebih dari 4-5 ribu orang nantinya. Itu ya. Dan lokasinya adalah keliling jalan raya. Lokasinya adalah keliling jalan raya. Dan akan dihadiri oleh kurang lebih 4-5 ribu orang. Orang-orang lumpuh berjalan, buta melihat. Dan segala apapun penyakit Tuhan sembuhkan pada waktu itu. Itu di lapangan itu. Itu di lapangan itu. Oke saudaraku, amin. Jadi setelah itu, Tuhan akan lakukan sesuatu lagi. Supaya manusia dapat bisa mengerti dan memahami bahwasanya kedatangan Tuhan itu sudah semakin mendekat. Tapi itu tidak lepas dari pertanda alam, saudaraku. Sama seperti ketika Tuhan Yesus sebelum mati. Sama seperti ketika Tuhan Yesus sebelum menghembuskan nafas terakhir di atas kayu salib. Tanda-tanda alam pun berbicara. Apa itu? Terjadi gelap gulita pada waktu itu. Apa itu? Terjadi gempa. Apa itu lagi? Terbelah tirai rumah Allah. Apa lagi yang terjadi? Demikian juga sebelum kedatangan Tuhan, saudaraku, sebelum kedatangannya akan ada pertanda-pertanda alam lagi. Seperti sebelum terjadi COVID-19. Ya, saya telah beritahukan kepada jemaat saya, kepada orang-orang pada waktu itu. Saya katakan kepada mereka itu ketika kami tinggal di kota Gunung Stoli kemarin di Gang Setia, ketika kami memulai ibadah baru awal sekitar kurang lebih dari 3 bulan saya baru memimpin pengembalaan pelayanan. Itu saya sampaikan kepada mereka. Tuhan telah berfirman kepadaku. Tuhan telah berfirman kepadaku bahwasanya akan ada yang akan menimpa bumi. Akan ada yang menimpa bumi, yaitu akan ada wabah. Wabah, itu ya. Akan ada wabah yang akan membuat ribuan orang akan melayang. Dan akan terjadi kematian yang sia-sia. Tapi itu terjadi untuk memisahkan kambing dan domba. Bahkan pun sampai pada waktu itu, saudaraku, ketika saya sedang berkhotbah, saya kan pakai mikrofon, saudaraku. Ketika saya berkhotbah, rupanya yang ada di sebelah atau di tetangga yang ada di sebelah gereja merasa bising dia, merasa terusik dia dengan apa yang saya katakan pada waktu itu. Nah, bahkan pun dia berkata kepada saya, bahkan dia datang di gereja pada waktu itu, saudaraku. Ini kesaksian hidup saya lagi. Dia berkata kepada saya, apa aja yang kamu perkatakan itu? Apa aja yang kamu kata-katakan itu? Kenapa kamu takuti orang? Apa yang akan terjadi rupanya? Apa yang akan terjadi rupanya? Sampai dia marah. Di tengah-tengah ibadah dia masuk ke gereja. Dia mengacaukan gereja pada waktu itu, saudaraku. Dia mengacaukan gereja. Padahal saya lagi berkhotbah loh. Saya lagi sampaikan sesuatu firman Allah loh. Tapi dia masuk, bahkan dia meninju pintu gereja pada waktu itu. Dia bicara dengan lantang pada waktu itu. Dia berkata, apa saja yang akan, apa yang kamu bilang-bilang itu Pak Pendeta? Apa yang akan terjadi? Itu ya. Kenapa kamu takuti orang? Saya katakan kepadanya, ini akan terjadi. Dan tidak lama, sekitar kurang lebih dari 3 bulan juga, ada informasi pada waktu itu dimulai dari Wuhan ya. Dari Wuhan. Dimulai dari Wuhan bahwa ada corona, ada virus corona. Dan ketika sudah genap waktunya, maka nama Tuhan dipermuliakan. Amin ya. Ketika sudah genap waktunya, apakah dia bisa berkata bohong saat sekarang? Demikian juga saudaraku, bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Namun itu akan diiringi dengan tanda-tanda alam akan terjadi.
tanda-tanda alam akan terjadi. Seperti saat kemarin saya beritahukan kepada jemaat saya, bahkan bukti-buktinya pun ada di live streaming multimedia GKA, ketika saya beritahukan akan ada banjir. Ya, ada banjir, ada angin kencang, dan akan terbelah tanah. Ya, akan terbelah tanah. Dan tidak lama setelah itu juga, hanya beberapa minggu saudaraku yang terkasih, genaplah itu. Demikian juga sebelum kedatangan Tuhan, akan terjadi hal yang mengerikan. Itu ya, hal yang mengerikan dan yang belum pernah terjadi di bumi ini saudaraku. Ini saya sampaikan, ini yang ditugaskan Tuhan kepada saya untuk menyampaikan sebelum Tuhan itu datang. Terlebih dahulu ia berikan pertanda supaya kita menjadi percaya. Tapi kalau kita tidak percaya lagi, kalau kita tidak meresponnya lagi, maka orang itu memang benar-benar bebal sekali. Kalau orang itu tidak percaya lagi, maka orang itu memang harus binasa saudaraku. Ini yang Tuhan perkatakan, ini yang Tuhan sampaikan kepada hambanya, bahwa supaya umatnya mempersiapkan dirinya. Kata-kata Tuhan itu tidak hanya sebatas kata-kata. Kata-kata Tuhan diiringi dengan pembuktian seperti apa yang telah saya alami. Dulu saya tidak percaya, dulu saya masih ragu-ragu saudaraku. Dulu saya masih bimbang saudaraku, tapi ketika saya melihatnya, saya membuktikannya. Demikian juga ketika jemaat membuktikannya. Demikian juga orang-orang lain membuktikan dengan mata kepala sendiri. Maka demikian apa yang dikatakan saat sekarang dan setelah terjadi, demikian juga apa yang dikatakan pada waktu yang akan datang, itu yang akan terjadi saudaraku. Seperti saya memberitahukan kepadamu, seperti saya menguraikan kepadamu, sebelum apa? Sebelum sesuatu terjadi. Tapi ketika sudah digenapi, ketika sudah terjadi, maka demikian juga apa yang saya beritahukan kepadamu tentang hal yang akan datang, itu yang akan terjadi. Bahwa Tuhan itu akan segera datang. Tuhan itu akan segera datang. Maka tidak lepas dari segala pertanda-pertanda alam. Nanti saudaraku sebelum kedatangan Tuhan, saya akan uraikanlah. Saya tidak mau sembunyikan lagi. Sebelum Tuhan datang, akan ada sesuatu yang akan terjadi di bumi. Ini ya, akan ada sesuatu yang terjadi di bumi. Akan terjadi sesuatu hal yang menakuti, dan itu akan dimulai di langit. Itu ya, itu akan dimulai di langit nantinya. Terjadi sesuatu hal yang membuat manusia menjerit nanti. Dan yang membuat kita tidak bisa melihat jalan kita. Bahkan ketika kamu pun memakai nanti alat bantu untuk menghidupkan lampu, bahkan lampu itu pun nanti tidak akan hidup. Tak satu pun nanti manusia dapat bisa mengelak di situ. Karena akan terperangkap di musibah yang akan terjadi itu. Sebelum kedatangan Tuhan. Jangan berkata bahwasanya Tuhan masih lama. Ya. Sebelum Tuhan datang akan terjadi gelap gulita saudaraku. Di bumi ini akan terjadi. Saya uraikan saja kepada jemaat-jemaat di mana saja berada. Akan terjadi gelap gulita. Kita tidak tahu waktunya. Tapi yang jelas sebelum Tuhan itu datang. Saudaraku. Dan akan terjadi lagi kesengsaraan kata Tuhan. Kesengsaraan. Ya. Akan terjadi kesengsaraan. Penderitaan. Ya. Yang membuat orang mengutuki dirinya. Yang membuat orang mengingini kematiannya pada waktu itu. Namun tidak mati pada waktu itu saudaraku. Akan terjadi hal-hal yang mengerikan di bumi ini. Bahkan melebihi pun dari corona COVID-19 ini saudaraku. Melebihi dari ini. Akan terjadi. Oleh sebab itu persiapkanlah dirimu. Oleh sebab itu persiapkanlah iman rohanimu. Supaya ketika tiba waktunya kamu tidak akan takut. Ketika tiba waktunya kamu tidak akan gemetar saudaraku. Amin ya. Amin. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan dunia ini. Jangan terlalu mengutamakan dunia inilah. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan dulu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka semua itu akan ditambah-tambahkan kepada kita.
Apa yang kita kerjakan di dunia ini nanti itu akan sia-sia. Nanti itu akan menjadi itu nanti akan yang sia-sia lah, dan yang membuat kita tidak akan membawa ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Ini yang saya sampaikan kepada umat-umatnya, bahwasanya biarlah kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan selalu menuntun kita. Tuhan akan selalu membimbing kita. Bila kita selalu juga berharap kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah kesaksian hambanya. Karena masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang hambanya. Banyak orang yang masih dalam tanda tanya, ya, karena hambanya ini baru muncul ya, baru muncul kurang lebih dari 2 tahun, dan begitu juga pelayanan hambanya sudah kurang lebih dari 70 kakak yang sedang digembalakan oleh hamba Allah, dan itu akan terus ada, itu akan terus berdatangan saudaraku. Itu akan terus membuat orang-orang diberkati. Oleh sebab itu inilah pesan saya. Biarlah saudara-saudara selalu mengutamakan Tuhan. Biarlah saudara-saudara selalu mengandalkan Tuhan. Dan jangan terlalu menyibukkan diri dengan dunia ini. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan urusan-urusan ini. Boleh sih, saudara boleh menyibukkan diri dengan ini itu. Tapi jangan sampai itu yang kita utamakan. Kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Tapi saya katakan kepadamu, waktu Tuhan itu sangatlah dekat. Saya katakan kepada saudara, waktu Tuhan itu sangatlah dekat. Jangan anggap segala apapun yang terjadi di bumi ini adalah hal biasa. Yang terjadi di bumi saat sekarang ini adalah sebagai pertanda, sebagai bahasa isyarat bahwa Tuhan akan segera datang. Lalu setelah itu nanti akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi. Akan terjadi gelap gulita. Bulan akan menjadi darah. Dan matahari akan menjadi gelap, saudaraku. Itulah semua pertanda akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Pada tahun-tahun yang akan datang sebelum kedatangan Tuhan. Saya tidak tahu kapan waktunya, karena tidak ada satupun yang tahu waktunya. Ya, itu firman Allah berkata, malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Oleh sebab itu persiapkanlah dirimu, kerjakan apa yang menjadi pekerjaanmu, dan pastikan apa yang kamu kerjakan adalah menjadi berkat bagi hidupmu dan juga menjadi berkat bagi orang-orang lain. Amin, saudaraku. Demikianlah kesaksian Bapak Pendeta. Dan kiranya Tuhan yang memberkati kita. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikanmu kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati keluargamu. Kiranya Tuhan memberkati usahamu, apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Dan kiranya damai sejahtera Natal membawa sukacita dan membawa kemenangan bagi kita semua. Demikianlah kesaksian saya, dan kiranya Tuhan yang memberkati. Shalom.